Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Kenanga, jurusan Pendidikan Agama Islam semester 6A. Di sini saya akan menerangkan tentang Kitab Ta'limul Muta'alim karangan Syekh Burhanuddin Al-Islam Al-Jarnuji untuk melengkapi tugas UAS Qiraatul Kutub. Langsung saja ya. Bismillahirrahmanirrahim. Faslun fin niyati fi halit ta'allumi. Di sini menerangkan tentang fasal di dalam niat dalam tingkah mencari ilmu. Jadi di sini akan menerangkan tentang niat dalam mencari ilmu. Tsumma la budda lahu minan niyati fi zamani ta'allumil ilmi. Idin niyatu hiyal aslu fi jami'il af'ali liqaulihi alaihi salatu wassalamu. Innamal a'malu bin niyati. Hadisun sahihun. Nah, tidak boleh tidak, pada waktu mempelajari ilmu itu harus disertai dengan niat, karena niat itu merupakan pokok dari semua perbuatan berdasarkan sabda Nabi Muhammad SAW, yaitu innamal a'malu binniyat. Sesungguhnya segala amal itu hanyalah tergantung dengan niatnya. Hadis ini sahih. Jadi di saat kita mempelajari ilmu, itu niat kita harus benar-benar ingin menuntut ilmu, bukan karena hal lain. Misalkan, kita akan berangkat mengaji. Nah, sebelum berangkat mengaji, ternyata di rumah kita ada tamu. Nah, saat melewati tamu itu, di dalam hati kita itu ada kata-kata seperti ria, ingin dipuji. Mau ngaji biar kelihatannya rajin. Nah, itu gak baik niatnya. Maka dari itu harus dengan niat yang benar-benar ingin menuntut ilmu, agar nanti keberkahan ilmu bisa kita dapatkan dengan benarnya niat. Oleh karena itu penting di saat kita mempelajari ilmu itu harus disertai dengan niat yang baik, agar kita memperoleh ilmu yang baik pula, agar keberkahan ilmu juga bisa kita dapatkan. Selanjutnya, ruya an Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam kamin amalin yatasyawaru bisyurati amalid dunya thumma yashiru bihusnin niyati min a'malil akhirati wa kam min amalin yatasyawaru bisurati amalil akhirati thumma yashiru min a'malid dunya bisu'in niyati. Nah, diriwayatkan pula hadis dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, berapa banyak amalan yang berbentuk amalan dunia, kemudian karena niat yang baik berubah menjadi amalan akhirat, dan berapa banyak pula amalan yang berbentuk amalan akhirat kemudian berubah menjadi amalan dunia karena buruknya niat. Nah, di sini saya akan contohkan. Yang pertama yaitu amalan dunia karena baiknya niat berubah menjadi amalan akhirat, seperti para tukang pekerja keras. Mereka banting tulang, itu pekerjaan dunia. Tapi niat mereka ikhlas karena apa? Pertama, agar bisa menafkahi keluarga. Dan yang kedua, apabila ada uang yang lebih yang mereka miliki, mereka bisa mensedekahkannya kepada yang lebih membutuhkan lagi. Itu adalah sebagian contoh dari amalan dunia yang karena baiknya niat berubah menjadi amalan akhirat. Contoh selanjutnya yaitu amalan akhirat karena buruknya niat itu akan menjadi amalan dunia, seperti
ketika di rumah kita banyak sekali tamu yang datang. Kemudian yang tadinya kita males banget buat sholat duha misalnya, banyak orang mau sholat duha biar kelihatannya rajin, biar kelihatannya kayak orang soleh solehah gitu. Nah itu nggak baik, niatnya udah nggak benar itu. Nah itulah contoh amalan akhirat karena buruknya niat itu menjadi amalan dunia. Jadi dia sholat itu bukan karena ingin mencari ridho Allah, tapi karena ingin dilihat rajin oleh orang lain, seperti itu. Contoh yang kedua nih, amalan akhirat yang menjadi amalan dunia karena buruknya niat. Banyak kan zaman sekarang itu kalau misalkan mau ngasih ke orang itu di vlog, di upload ke bisa WA lah, bisa story IG atau Facebook atau lain sebagainya. Mereka itu berinfak, berdonasi, bersedekah, tapi niatnya itu ingin disanjung, ingin dipuji orang di media sosial, ingin punya banyak followers, ingin dilihat, wah dia sering ngasih ke orang gitu. Nah niatnya sudah nggak benar. Itu adalah amalan akhirat yang karena buruknya niat menjadi amalan dunia. Itu tidak baik. Mereka itu memberi tapi ingin dilihat oleh orang lain, oh ini saya memberi, atau ingin banyak followersnya gitu. Itu nggak baik. Selanjutnya kita lanjut ya. Wayam bagi ayan wiyal muta'alimu bitolabil ilmi ridho Allahi wa darul akhirata wa izalatal jahli an nafsihi wa an sairil juhali wa ihya ad-dini wa ibqa al-islami fa inna baqa al-islami bil ilmi wa la yashihuz zuhdu wat taqwa ma'al jahli. Jadi sudah selayaknya seorang penuntut ilmu dalam mencari ilmu meniatkannya untuk mencari keridhaan Allah, mencari kehidupan akhirat, menghilangkan kebodohan dari dirinya sendiri maupun orang-orang yang bodoh, menghidupkan agama dan melanggengkan Islam. Sebab kelanggengan Islam itu harus dilakukan dengan ilmu dan tidak sah kejuhudan dan ketakwaan yang didasari oleh kebodohan. Nah, di sini maksudnya itu penuntut ilmu itu harus meniatkan karena ridho Allah agar membuat hidupnya itu lebih baik lagi, bukan karena niat yang lain. Misalkan kita menuntut ilmu agar kita tidak ketinggalan zaman, bukan itu aja, kita harus mencari ridhonya Allah agar ilmu yang kita dapatkan itu ada keberkahannya dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Selanjutnya wa ansyadana Syekhul Imamu al-Ajalu al-Ustadzu Burhanuddini Shahibul Hidayati li ba'dihim syi'ron fasadun kabirun alimun mutahattikun wa akbaru minhu jahilun mutanassikun huma fitnatun lil alamina azimatun liman bihima fi dinihi yatamassaku. Yang artinya Asy-Syaikh Al-Imam yang mulia Al-Ustadz Burhanuddin, penulis kitab Al-Hidayah, melantunkan syair dari seorang ulama, yaitu termasuk kerusakan besar orang alim yang keserampangan. Lebih rusak lagi darinya adalah seorang bodoh yang ahli ibadah. Keduanya menjadi fitnah yang besar bagi alam semesta, yaitu bagi orang yang menjadikan kedua orang itu sebagai panutan dalam urusan agama. Maksudnya yaitu orang alim yang tidak teratur, jadi dia itu paham agama tapi tidak bisa mengamalkan apa yang sudah ia pelajarinya, seperti itu. Dan untuk orang bodoh yang ahli ibadah itu contohnya seperti seorang yang membaca Quran. Dia rajin banget membaca Quran, tapi tajwidnya dia nggak tahu mana ifa, mana ijhar, mana idgham. Jadi dia asal baca, padahal kewajiban kita untuk menuntut ilmu tajwid itu adalah wajib bagi diri sendiri.
agar bacaan Quran kita itu tidak salah. Nah, itu adalah contoh orang bodoh yang ahli ibadah. Keduanya itu akan jadi perusak. Orang yang alim tapi tidak mengamalkan ilmunya, dan orang yang bodoh tapi ahli ibadah. Keduanya itu malah akan membuat rusak di alam dunia ini. Alhamdulillah, itulah penjelasan yang bisa saya sampaikan. Apabila ada kesalahan dan kekurangan, saya mohon dimaafkan karena saya juga masih berada dalam tahap pembelajaran. Cukup sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.